Ada yang tahu nggak itu fungsinya untuk apa pengaturan? Menunda alarm. Apalagi? Menunda alarm bisa menunda apa lagi? Notifikasi. Karena kan notifikasi bisa ditunda juga. Misalnya ada notifikasi masuk tapi kita setting biar bunda gitu, biar nanti lagi dia muncul gitu ya, biar kita gak usah saat itu juga kita lihat notifikasinya. Nah, kalau snooze dalam pengertian literalnya itu beristirahat, tidur sejenak, tertidur, sama menunda bangun dari tidur. Jadi snooze itu ya gitu, jadi kayak itu lebih ke apa ya, kalau misalnya orang lagi ngantuk, lagi gabut di siang hari biasanya terus kayak tiduran lah, terus kayak istirahat sejenak lah, itu kurang lebih seperti itu arti dari kata ini. Jadi apa yang kita mau pelajari dengan temanya judulnya snooze gitu ya. Oke, next slide. Jadi kita akan terlebih dahulu baca ayatnya, dasar ayatnya Efesus 5 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Jadi Efesus 5 ayat 14 ini mengatakan, ini dari Tuhan, kamu yang tidur, bangkitlah dari orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kamu yang jadi dibilangnya bangunlah. Kalau bangunlah itu biasanya bangun tidur sama bangun gedung gitu ya, atau bangun apa? Bangun relasi. Bangunlah hai kamu yang tidur. Ini berarti konteksnya bangun tidur gitu ya. Jadi disuruh bangun itu adalah orang yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kalau orang mati bukan bangun lagi ya, itu bangkit namanya. Orang mati itu bukan tertidur, tapi dia sudah mati, harus bangkit. Dan dikatakan Kristus akan percaya atas kamu. Jadi konteks dari Efesus ini berisi peringatan ya tentang banyak hal yang sering kita dengar tentang kamu jadi anak terang, sehingga apa yang kamu perbuat Nah, khusus di satu ayat ini yang menarik itu, bangunlah hai kamu yang tidur. Yang tidur secara literal atau tidur secara apa ini maksudnya? Berarti kita nggak boleh tidur gitu? Tidak. Tapi tidur yang dimaksud di sini adalah tidur rohaninya, tidur secara rohani, tidur secara imannya lagi tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Mungkin bukan tidur lagi, mungkin kerohanian kita udah sampai mati. Tapi Tuhan bilang apa? Bangunlah kalau yang tertidur. Kalau yang mati katanya bangkitlah dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Arti kalau Tuhan percaya atas kita itu artinya bahwa Tuhan itu berkenan, Tuhan itu mau memberikan sesuatu, Tuhan itu sedang tertuju pada kamu. Dan di sini dikatakan orang yang akhirnya bangun dan bangkit ini, Kristus akan bercahaya di atasnya. Seperti itu. Jadi kalau Kristus bercahaya di atas kita mau lakukan apa-apa itu, kita akan selalu disertai Tuhan. Karena cahaya itu kan selalu kita rasakan dan kita lihat juga, dan orang lain juga bisa lihat. Jadi kita yang dipertanyakan itu apa? Kayak seperti mana orang yang sedang tidur. Di sini katanya ada 8 tanda seseorang sedang tidur. Oke, yang pertama itu apa? 1, 2, 3. Relax. Relax itu artinya apa? Santai. Orang yang tertidur kira-kira santai atau lagi sibuk? Santai. Gak mungkin siap
gitu ya. Orang yang tertidur itu pasti rileks, pasti santai, pasti lagi dalam keadaan PW gitu. Nah, orang yang lagi rileks, yang dalam zona nyaman, orang yang terlalu nyaman lah, orang yang kayak rasanya enak-enak aja gitu, itu tandanya orang yang sedang tidur. Kenapa? Karena orang yang lagi rileks, yang lagi santai, pasti nggak akan peka, nggak akan merasa gairah, nggak akan merasa apa-apa gitu. Ya contohnya aja gitu ya, kita lagi rileks di rumah, terus mami di rumah tuh udah apa tuh? Udah sibuk nyapu sana sini, masak segala macam. Kita santai gitu, kita rasa kayak nggak bersalah gitu ya, diem aja gitu. Karena apa? Ya udah PW, udah rileks, kita nggak bakal merasa beban gitu. Maksudnya apa ya? Bukan, maksudnya kita beban. Maksudnya gimana? Maksudnya kita nggak akan merasa terbeban. Kita nggak akan merasa terbeban. Lihatin orang udah pada sibuk, misalnya pelayanan, udah pada sibuk belajar, udah pada sibuk misalnya apalah gitu, kegiatan yang baik. Tapi kita rileks, karena kita rileks, kita nggak akan merasa apa-apa kalau lihat itu. Kita akan kayak gitu dah, kan aku lagi santai. Itu tandanya seseorang lagi mau tidur, gitu ya. Yang kedua, baca 1, 2, 3. Still. Nah, still ini artinya diam. Tapi diam dalam artian apa? Diam dalam arti tidak bergerak. Tidak bergerak itu ya nggak tahu sih seberapa dari kita yang kalau tidur bergerak. Ya, ya gitulah. Kadang-kadang orang tidur ada yang bergerak sih. Cuma ya bergeraknya itu ya bukan untuk melakukan sebuah kegiatan gitu ya. Jadi orang yang tertidur itu pasti diem, nggak akan melakukan apa-apa. Jangankan relax. Kalau relax itu ya tandanya dia sudah tidur. Tapi orang relax itu juga kayak bisa juga belum tidur gitu lah ya. Misalnya dia relax tapi dia lihat orang tapi dia nggak ngapain. Tapi kalau still itu artinya dia benar-benar nggak gerak. Berarti dia diam di tempat, nggak gerak kemana-mana. Itu tandanya orang sedang tertidur. Kalau kita misalnya ya agak mirip-mirip juga sih relax ini ya sama still. Jadi orang yang nggak bergerak itu dia nggak akan melakukan apa-apa. Kalau tanpa pergerakan mungkin nggak kalau kita ke sekolah tanpa bergerak? Tidak mungkin, kan? Kalau orang tidur nggak mungkin kemana-mana. Orang tidur nggak mungkin melakukan pekerjaan apapun. Kalau secara literal kita memang bukan tidur, kita memang sedang bangun. Makanya kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa duduk seperti itu. Tapi kalau rohaninya yang tidur, berarti secara rohani kamu nggak bisa lakukan, kamu nggak bisa nangkep maksud Tuhan, kamu nggak bisa merasakan hadirat Tuhan, kamu nggak, buat kamu itu rasanya kayak sesuatu yang asing. Kalau rohanimu tidur dan tidak bergerak, itu apa ya, rasanya hampa, rasanya kayak ngapain sih, aduh diam aja gitu. Yang ketiga, baca 1, 2, 3. Ignorant. Jadi ignorant itu artinya orang yang nggak tahu apa-apa, kayak misalnya ditanya, Kuliah Bes, kamu tahu nggak keadaan dunia hari ini? Jadi jawab Bes. Adakah dari antara kita yang nggak tahu kalau lagi ada perang gitu? Tahu semua ya. Adakah dari antara kita yang nggak tahu kalau Indonesia sudah siaga 1? Tahu semua ya, oke. Secara ini kita belum nggak tidur ya. Jadi orang ignorant itu nggak tahu apa-apa yang sedang terjadi. Hah? Perang? Emang dia sekarang perang? Udah siaga 1? Wah, baru tahu. Gitu. Jadi orang yang rohaninya tidur, dia akan ignorant. Dia nggak akan tahu apa-apa. Oh jadi apa tuh? Senin ada KKN? Iya. Kok belum tahu? Itu orang yang ignorant, orang yang tidur nggak akan apa
apa ya, informasi apapun itu nggak akan dia cari, nggak akan dia tangkap, dan sepertinya dia itu ya rohaninya tidur, yang bekerja itu cuman tubuhnya doang gitu, menjalani kesehariannya. Yang keempat, 1, 2, 3. Jadi kalau ignorant itu dia nggak tahu apa-apa. Kalau yang keempat, unresponsive itu artinya nggak ada respon, tidak bisa merespon, nggak ada tanggapan, nggak ada, pokoknya dia nggak ada tanggapan, nggak ada ya responnya gitu. Jadi orang yang tidur dia nggak akan bisa merespon. Kalau kita tanya dia nggak akan menjawab. Ya kecuali kalau dia ngikut itu gimana ya? Tapi nggak juga gitu kan. Unresponsive itu kalau kita misalnya disuruh apa gitu, misalnya disuruh dikasih suatu tanggung jawab dari pemimpin, dia itu kayak diam aja, dia kayak nggak merasa tanggung jawabnya itu harus gimana, nggak mau cari tahu, nggak apa ya, terus dia diem aja, dia nggak ngelakuin gitu, itu namanya unresponsive. Iman atau kerohanian yang tidur itu unresponsive. Tuhan mau ngomong apa aja dia nggak akan respon, dia nggak akan balas apapun. Tuhan suruh ini dia nggak akan kerjakan, Tuhan suruh itu dia juga nggak akan kerjakan. Itu seperti apa ya, Tuhan sudah ngomong tapi dia anggap itu seperti angin yang berlalu. Coba yang kelima, 1, 2, 3. Deadline. Jadi dead itu kan artinya mati, ya tadi yang disebut itu kita dari antara orang mati. Jadi orang yang tidur itu juga seperti orang yang mati. Kita tahu lah, tidur itu bukan mati, masih bernafas. Tapi kalau manusia mati itu gimana sih posenya, gimana gayanya? Sama kayak gitu ya, lagi diam. Jadi orang yang tidur itu dia itu seperti orang mati. Orang mati itu, mohon maaf, nggak menarik secara apa? Bukan secara fisik, of course. Secara rohaninya, secara spiritualnya dia nggak menarik. Orang nggak akan tertuju kepada dia. Karena apa? Dia seperti orang mati, dia nggak ngapa-ngapain. Kira-kira gimana kalau ketemu orang yang diem, yang udah kayak orang mati? Nggak akan menarik, nggak akan tertarik sama dia gitu ya. Nggak menarik sama sekali. Jadi ketika spiritual kita tidur, secara spiritual kita tidak menarik di hadapan Tuhan maupun di hadapan yang lain, sama. Nggak akan menarik. Yang ke-6, 1, 2, 3. Lying down. Jadi lying down itu artinya berbaring. Orang yang tidur itu kebanyakan berbaring gitu ya. Walaupun dia bisa sih sambil duduk atau kayak gimana gitu, dia bisa tidur. Cuman kebanyakan kan orang kalau tidur malam itu berbaring gitu ya. Orang yang berbaring itu susah untuk gerak cepat. Kalau di TK kita mentor kalau lagi ngawasin kelas nggak boleh duduk gitu. Supaya apa? Supaya responnya itu cepat, tangkas gitu ya. Gimana kalau orang yang berbaring? Tambah lama pasti. Duduk aja lama, nanti misalnya duduk di sini terus nanti ada anak yang di situ, kejadian apa? Itu pasti lambat. Bagaimana dengan orang berbaring? Apalagi orang berbaring itu harus kerahkan kekuatan yang lebih dulu buat berdiri, baru habis itu bergerak. Nah, kalau rohani kita tidur, kita nggak akan cepat merespon, kita akan berlambat-lambat. Bahkan kita rasa kayak ya udahlah, udah berbaring gini ya udah berbaring aja sampai tidur sekalian. Seperti itu. Yang ke-7, 1, 2, 3. Silent. Silent itu juga artinya dalam bahasa Indonesia tuh diam.
berbicara, tidak bersuara. Silent itu yang di HP kita, biar yang nggak bersuara gitu ya. Silent itu artinya tidak mengeluarkan suara, nggak ada apa-apa. Jadi ketika disuruh menyembah, disuruh apa gitu, ya contohnya adalah yang simpel itu menyembah. Disuruh menyembah dia silent, suaranya kecil bahkan tidak terdengar. Itu orang silent itu berarti tandanya dia rohaninya sedang tidur. Dia disuruh misalnya ya pokoknya contoh paling sederhana ini menyembah, disuruh menyembah tapi yang keluar cuma seperti bisikan dan hembusan angin. Itu salah satu contoh orang yang sedang tertidur secara rohani. Yang terakhir, coba baca bareng-bareng 1, 2, 3. Testing itu artinya beristirahat. Orang yang tertidur itu pasti dia tujuannya untuk beristirahat. Beristirahat itu kalau secara fisik ya itu sangat wajar buat orang beristirahat karena tubuhnya butuh istirahat, capek, istirahat supaya kuat lagi, supaya badannya reset, supaya badannya disegarkan kembali. Tapi kalau rohaninya yang sedang istirahat, itu berarti rohaninya sedang dalam keadaan yang nyaman. Istirahat itu berarti untuk sejenak dia bilang, enggak dulu untuk kegiatan-kegiatan rohani, enggak dulu untuk melayani, enggak dulu untuk berdoa, enggak dulu untuk saat ini. Itu yang namanya resting. Orang beristirahat itu kalau dipanggil gitu, nanti kalau orang udah beristirahat itu pasti di dalam benaknya itu aku lagi istirahat, aku nggak akan melakukan apa-apa gitu kan. Orang yang beristirahat itu yang di pikirannya itu ya kan nanti lagi dikerjakannya. Saat ini aku lagi mau diam, lagi mau istirahat, seperti itu. Jadi dari ke-8 tanda ini apakah ada yang kita deteksi di dalam diri kita gitu ya? Dari 1 sampai 8 inilah ciri-ciri atau tanda-tandanya orang yang lagi tidur. Akibatnya apa? Coba kita lihat di next slide. Akibatnya yang pertama, tidak ada kontribusi dalam pelayanan. Ya, orang yang tidur nggak akan berkontribusi apa-apa. Mau suruh orang yang tertidur itu apa aja, nggak akan dia lakuin karena dia tertidur nggak akan ngelakuin apa-apa. Ditugasin apapun, ya dia nggak akan lakukan. Makanya akan dibilang tidak ada kontribusi dalam pelayanan. Orang yang tertidur itu, maksudnya kalau mau berkontribusi dalam pelayanan, pasti ada sesuatu yang kita kasih. Kalau kita kasih sesuatu ke dalam pelayanan, itu butuh effort. Ya pasti nggak ada kontribusinya dalam pelayanan. Jadi jangan bilang, loh pelayanan di sini sepertinya baik-baik aja kalau aku nggak ada. Itu tandanya apa? Tidak ada kontribusinya. Mungkin kalau kita tuh bisa banget kelihatan melayani, kita bisa banget kalau udah kelihatan tugasnya ini, iya aku ada di jadwal kok namanya. Tapi nyatanya sebenarnya kontribusi kita nggak ada. Coba contohnya aja. Kalau Koyabes ini kan Koyabes apa tuh LCD. Nah LCD ini memegang peran yang penting gitu ya. Kalau nggak ada LCD kita akan kesulitan tahu lirik dari lagu atau misalnya ada slide seperti ini gitu ya. Nah berarti kalau nggak ada LCD kesusahan nggak kita? Kesusahan. Itu tandanya ada kontribusi. Seperti
Tapi kalau nggak ada kita fine aja, berarti itu kita belum berkontribusi. Gitu. Misalnya yang simple selain jadilah asyar, misalnya asyar, bertugas sebagai asyar, terus dia salamin orang dengan penuh semangat, dia menjadi asyar yang excellent, dia mau menyapa, bukan sekedar menyapa tapi habis itu diantar kayak apa gitu, orang akan lihat ini asyarnya keren ya gitu ya, dan itu akan apa ya ada impresi gitu di orang-orang yang dia layani. Terus nanti kalau suatu saat dia nggak ada gitu, nanti orang pasti cariin tuh ini apa tuh asyar yang waktu itu loh, yang apa tuh yang sampai nuntun, yang nyapanya itu dahsyat banget, haleluya. Nah itu namanya punya kontribusi dalam pelayanan seperti itu. Kalau orang lain itu kayak rasa apa ya pokoknya terdampak, terberkati, pokoknya kita ada kontribusi dan dampaknya di situ ya itu. Tapi kalau orang yang tertidur, mungkin dia jadi asyar itu dia sekedar menyapa shalom ya. Buat orang yang datang ke sini itu menarik enggak? Enggak, menurutku sih enggak gitu. Ya, jadi apapun bagian pelayanan yang kita lakukan itu enggak ada alasan buat kita kayak ya udah kasih yang biasa-biasa aja. Padahal Tuhan maunya yang lebih dari itu. Kalau kita bisa, kenapa enggak? Tapi kita nggak mau, karena kita nggak mau berkontribusi dalam pelayanan. Yang kedua, tidak bisa diandalkan atau dipercaya. Ya udah, so-so banget. Itu pelayanannya, ya berarti nggak bisa diandalkan loh, nggak bisa dipercaya. Orang yang tidur itu nggak bisa diandalkan karena semua tanggung jawab itu sepertinya kayak dia nggak lakukan dengan tanggung jawab, nggak ada tanggung jawabnya, nggak bisa diandalkan. Bagaimana pemimpin kita mau percayakan kita sesuatu kalau kita aja nggak bisa berkontribusi? Yang nomor satu itu nggak bisa berkontribusi, maka orang pun nggak akan percaya sama kita. Tuhan pun seperti itu. Tuhan mau berikan, tapi kitanya yang belum siap, kita masih tidur, itu tidak akan bisa diandalkan. Yang ketiga, tidak menarik secara spiritual. Nah yang tadi itu nggak menarik secara spiritual. Kalau misalnya seperti tadi yang asyar, misalnya itu kan contohnya simpel ya. Misalnya asyarnya aja sepertinya tidak menarik pelayanannya. Pelayanannya itu biasa-biasa banget gitu. Mungkin orang lain pun juga bisa cuma sekedar shalom, silakan masuk gitu ya. Itu tidak menarik. Secara spiritual juga nggak menarik, nggak ada spirit yang dia kasih gitu. Seperti apa ya? Seperti kosong gitu. Kalau menyapa orang itu kan seharusnya kita yang memberi dia suatu apa ya, sukacita, beri dia kayak sambutan yang wow gitu. Tapi kalau nggak menarik ya orang akan merasa biasa-biasa aja. Pemimpin maupun sesama kita maupun orang-orang yang melayani semuanya akan bilang nggak menarik. Itulah orang yang tertidur. Akibatnya seperti itu, tidak menarik sama sekali. Tuhan pun lihatnya juga nggak tertarik. Kalau Tuhan tertarik itu contohnya siapa? Contohnya Daud. Dia itu orang yang sangat-sangat menarik, kan? Sebenarnya dia itu orang yang paling dubur-dubur, orang yang paling ya gitulah. Itu sangat menarik. Tapi kalau orang yang tidak menarik, contohnya siapa? Contohnya orang-orang apa tuh? Orang-orang yang di Mesir, orang-orang Israel yang ngolok-ngolok itu nggak menarik. Jujur aja itu nggak menarik. Orang yang mengolok-ngolok itu nggak menarik. Itu rohaninya lagi tidur. Dia orang kalau lagi tidur itu merespon segala sesuatu dengan kedagingan. Rohaninya kalah, dagingnya yang menang. Jadi itu nggak akan menarik. Orang yang ngolok-ngolok, terus nanti akhir-akhirnya dikasih tanggung jawab malah dia ngatain pemimpinnya, itu sangat tidak menarik. Itu
dalam HP kita bisa tunda alarm, kita udah tetapin sebenarnya kita yang tetapin jam 7, tapi habis itu kita snooze gitu, kita tunda. Jangan, mari segera bangun, wake up, bangun, habis itu tetap stay alert. Artinya tetap berjaga-jaga, tetap berawas kayak apa gitulah. Yang pertama apa? Don't Snooze. Yang kedua, wake up. yang terakhir, Stay alert. Jadi kalau kita sampai stay alert, sampai kita berjaga-jaga, Tuhan mau kasih apapun, Tuhan mau ngomong apapun, nggak akan susah gitu, nggak akan sulit untuk kita terima. Orang yang berjaga-jaga pasti dia menerima sesuatu itu dia langsung terima, dia langsung tangkap, dan dia akan langsung kerjakan. Kalau masih di tahap wake up itu mungkin kayak apa sih, keadaan kita lagi pertama-tama bangun itu kayak masih agak ngantuk, ngumpulin nyawa. Tapi sampailah di tahap alert, berjaga-jaga, supaya apapun yang boleh datang gitu ya, Tuhan minta apa yang kita harus lakukan itu kita akan langsung ngerti, dan kita akan langsung kerjakan dengan cepat. Jangan menunda dan izinkan Tuhan membangunkanmu. Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jangan menunda dan izinkan Tuhan membangunkanmu. Sekarang kita mau lihat contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang dibangunkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Daud. Daud itu kalau udah gambar Goliat itu pasti tentang tantangan, tentang pergumulan gitu ya. Jadi Daud itu awalnya dia itu hanya seorang gembala yang dombanya cuma seberapa, tapi dia tekun gitu kan ya. Dan tiba-tiba mata Tuhan tertuju kepada dia, dan dia diberikan Goliat. Loh, orang kan udah tekun kok dikasih Goliat, kok dikasih tantangan. Tapi buat Daud ini suatu ini usaha Tuhan untuk membangunkan dia. Kalau Daud nggak diperhadapkan dengan Goliat, apakah Daud kira-kira bisa jadi raja? Kayaknya enggak gitu ya, karena ketika diperhadapi dengan Goliat, Daud ini langsung bangun dan imannya berkata bahwa Goliat ini nggak ada apa-apanya karena ada Tuhan. Nah, seperti itulah caranya Tuhan membangunkan Daud. Daud itu dia apa ya? Ya gitulah maksudnya. Ini adalah suatu hal yang harus dia lalui supaya dia mencapai tujuan hidupnya. Jadi kalau Goliat buat kita itu tantangan, Goliat itu tantangan dalam hidup kita itu seharusnya bukan bikin kita makin lelap tidur. Gak tahu ya, katanya di medsos itu kalau cewek kena tantangan atau kayak lagi dalam hubungan dia nggak bisa tidur, tapi kalau cowok dapat tantangan dia malah lelap tidur. Gak tahu ya benar atau enggak. Tapi mari kita kalau responi tantangan itu justru iman kita tambah kuat, iman kita itu tambah wide awake gitu. Iman kita itu makin percaya ini pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Jangan malah udahlah ya udah tidur aja biar lupain gitu. Atau biasanya kalau aku sih ini bukan tidur tapi nonton YouTube, nonton apa gitu lah, menyenangkan biar enggak ingat-ingat tantangan, enggak ingat-ingat masalah gitu ya, biar lupa gitu. Tapi sebenarnya Tuhan kasih tantangan dalam hidup kita bukan sembarang untuk menguji iman, menguji kesetiaan dan karakter, itu benar. Tapi biasanya tantangan itu seperti apa ya, anak tangga atau pintu. Pokoknya melalui tantangan itu kita akan teruji dan Tuhan akan mempercayakan yang besar. Tapi masalahnya kalau kita nggak
memperkuat iman kita, perbesar lagi kapasitas kita untuk lebih lagi banyak lagi percaya. Kita harus bangun ketika Tuhan beri tantangan yang besar. Supaya apa? Karena kadang Tuhan itu keras kepala gitu. Kayak apa tuh? Katanya Kak Oga jadi kakak itu kemarin. Tuhan itu lebih keras kepala daripada kita. Kita sering keras kepala maunya menolak Tuhan, tapi Tuhan itu lebih keras kepala untuk mau membangunkan kita sebenarnya. Tuhan itu punya banyak banget 1000 cara untuk membangunkan diri kita. Dari tantangan maupun dari contoh-contoh yang lain. Coba kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini salah satu yang lain. Ini dari kisahnya Salomo. Jadi kadang-kadang Tuhan juga membangunkan kita lewat tanggung jawab. Salomo itu nggak pernah menyangka dia akan menjadi raja. Karena apa? Karena Salomo itu, ya tahu sendiri lah ceritanya itu. Dia itu nggak pernah menyangka kalau dia yang bakal jadi penerusnya, jadi rajanya. Kan anak-anak Daud yang lain gitu kan itu lebih terpandang lah, terus kayak anak-anak yang lain kan yang terlihatnya itu lebih sah, terlihatnya itu lebih pantas gitu. Jadi Salomo itu nggak pernah mempersiapkan diri untuk jadi raja, nyangka aja enggak, kepikiran aja enggak gitu. Dan raja itu artinya apa? Tanggung jawab. Seorang raja tanggung jawabnya adalah satu bangsa. Buat Salomo itu sesuatu yang nggak pernah dikasih harapan apa-apa, tiba-tiba dikasih tanggung jawab yang sebesar itu. Kira-kira kalau kita di dalam posisi itu kita akan katakan apa? Enggak, orang lain aja gitu. Itu kan anak-anaknya Daud kan masih banyak, saudaraku masih banyak, yang lain aja. Tapi Salomo itu ternyata berespon benar. Dia menerima tanggung jawab itu. Dia tahu kisahnya Esau dan Yakub. Diberikan kepada Esau itu hak sulungannya, tapi dia bilang aku mau ganti untuk sesuatu yang lain yang lebih enak menurutku gitu. Terus dikasih ke Yakub. Seperti itu. Nah, tapi kalau Salomo itu dia berespon dengan benar. Kalau ketika dia dikasih tanggung jawab yang sejujurnya ini tanggung jawab yang sangat-sangat berat gitu. Jadi raja atas satu bangsa itu nggak kecil, nggak dikit, ini sangat banyak. Dan dia tahu bapaknya si Daud, maksudnya Raja Daud, ini telah melakukan hal-hal yang sangat-sangat besar, telah memimpin peperangan demi peperangan. Ini pokoknya raja yang oke banget. Raja Daud itu raja yang diurapi Tuhan banget. Untuk Salomo dia jadi penerus, dia jadi raja, itu tanggung jawabnya sangat besar, bebannya itu sangat besar bukannya. Tapi dia tetap menerima. Karena apa? Karena Tuhan mau membangunkan dirinya melalui tanggung jawab. Ini kalau Salomo nggak dikasih tanggung jawab, Salomo akan terus bisa-bisa aja gitu, seperti tertidur. Tapi dengan tanggung jawab ini Salomo mau nggak mau bangun, mau nggak mau dia akan bangkit, mau nggak mau dia berharap sama Tuhan, makanya dia minta hikmat. Karena bagi dia raja itu susah banget, sulit sekali buat memimpin satu bangsa yang ada aja lah permasalahannya, ada aja lah yang dibawa kepada raja gitu kan. Jadi dia minta hikmat. Jadi mari kalau Tuhan yang beri tanggung jawab, mau itu dari Tuhan sendiri maupun dari orang pemimpin kita, ayo kita ambil itu, kita ingini itu artinya bukan kita ngemis-ngemis tanggung jawab sama pemimpin kita, tapi ingini itu berbicara tentang sikap. Jadi kayak sikapnya itu mengingini, bukan orang seperti Esau yang nggak mau gitu. Tanggung jawab ini, ya udahlah. Itu kan artinya bukan orang yang mengingini ya, tapi orang yang mengingini itu kayak yes, aku akan melakukan ini seperti untuk Tuhan. Aku mau ngelakuin ini, pokoknya aku
seperti Salomo. Jadi Tuhan itu beri tanggung jawab supaya kita bangkit, kita ambil bagian dalam pelayanan, dalam apapun lah. Tanggung jawab itu Tuhan yang kasih, karena tanggung jawab itu juga enggak sembarang orang gitu ya. Jadi kan kayak misalnya menjadi pemabah bukan semuanya ditunjuk dari pemabah gitu kan. Tapi kadang-kadang misalnya singkat ya nggak semuanya jadi singkat. WL juga nggak semuanya jadi WL, apalagi musik gitu ya. Mungkin bagi yang berbakat atau talenta bisa musik nggak akan semuanya yang dipilih. Itulah tanggung jawab. Kalau Tuhan kasih, mari kerjakan dengan sikap yang mengingini, sikap yang menghormati dan menghargai. Itulah seperti Salomo. Percayalah, ketika kita terima tanggung jawab itu dengan gairah, dengan spirit yang bersyukur, spirit yang akan menyala-nyala, itu pasti roh kita nggak akan stay silent, roh kita nggak akan stay tidur gitu. Pasti kita akan bangun, kita akan cari cara, Tuhan gimana ini untuk melakukan tanggung jawabku, seperti Salomo yang minta hikmat, pasti dapat seperti itu. Apalagi contohnya next, contohnya yang selanjutnya itu Elisa. Elisa adalah penerus dari Nabi Elia. Elisa mengambil keputusan untuk mengikuti Elia dan menjadi penerus. Penerus itu ya bisa dikatakan di semua orang bisa aja secara itu jadi penerus. Tapi biasanya seorang pemimpin kalau yang dibilang penerus benar-benar penerus, biasanya satu orang, ada banyak-banyak lah semuanya kan. Penerus itu berarti dipilih. Kenapa? Karena Elisa ini berani bertekad. Dia bertekad untuk meninggalkan semua kehidupan lamanya. Elisa ini orang yang agak gagah, tapi dia kaya, orang yang berada, orang yang punya harta gitu. Tapi dia rela meninggalkan semuanya, dan itu yang menjadikan dia orang yang dipilih sama Nabi Elia untuk jadi penerusnya. Dan ketika dia dipilih, Elisa itu nggak kayak ya udah berarti aku merasa aku udah sehebat pemimpinku gitu. Aku udah merasa aku yang lebih hebat bahkan gitu dari pemimpinku. Enggak. Tapi dia bertekad untuk terima warisan 2 kali lipat. Dia bertekad untuk terima segala yang baik dari pemimpinnya itu. Berarti dia nggak merasa dia yang terbaik gitu. Dia nggak merasa lebih baik dari pemimpinnya. Itu berarti dia punya suatu sikap hati yang lapar dan mau ambil lebih gitu. Jadi kalau orang yang rasa udah cukup, rasa udah kenyang, dia nggak akan ngambil makanan lagi gitu. Kalau udah rasa cukup, dia nggak akan cari lagi. Tapi Elisa itu punya tekad untuk terima segala warisan dari pemimpinnya itu lebih lagi. Dan dia jadinya menerima warisan 2 kali lipat. Berarti dia menjadi lebih dari pemimpinnya dong. Nah, ketika kita dipilih oleh pemimpin, mari bertekad yang besar. Jadi kalau kita dipilih sama pemimpin, kita jadi kayak Elisa yang yes, aku mau kerjakan, yes, aku mau ambil semua teladan dari pemimpinku, aku mau meneruskan apa yang pemimpinku kerjakan. Jangan kayak yaudah aku dipilih pemimpinku gitu, yaudahlah kayak gimana lah, ya udah berarti aku yang sekarang dapat kuasa di sini gitu kan. Enggak. Miliki respon seperti Elisa yang dia tuh semangat untuk cari lebih lagi gitu. Dia nggak merasa dirinya lebih dari pemimpinnya, dan itu yang membuat dia bangun. Dia jadi penerus itu, dia bangun kan. Dan jadi penerusnya Nabi Elia loh. Nabi Elia itu tahu ya sebenarnya itu nabi yang sangat digurapi. Itu nabi yang turunin api dari langit. Seperti itu, dia menjadi penerus nabi yang seperti itu. Dan itu yang membuat dia bangun. Jadi, kadang Tuhan juga membangunkan kita melalui
kepercayaan atau ya kayak yang sebelumnya Salomo ya. Tapi ini contohnya Elisa. Jadi kalau pemimpin kita kasih sesuatu, misalnya bukan tanggung jawab lagi yang biasa, tapi suatu jabatan seperti raja tadi. Jangan berkata ini sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang ya ini karena pemimpinku yang kasih. Tapi bertekadnya seperti ini, bertekad kayak ini Tuhan yang kasih supaya aku ini lebih banyak lagi bekerja untuk Tuhan. Ini tuh Tuhan kasih supaya aku ini lebih lagi kembangkan kemampuanku, karuniaku untuk mulia Tuhan. Seperti itu, Elisa itu seperti itu. Makanya dia bisa jadi penerus, dia bisa dipilih karena Nabi Elia melihat ini orang bukan orang yang tertidur secara rohani. Nabi Elia itu banyak loh muridnya, banyak anak buahnya gitu ya. Tapi yang dipilih itu Elisa. Dari antara sekian yang banyak, dia lihatnya Elisa. Karena apa? Dia yang paling menarik. Yang lain itu enggak. Yang lain itu kayak cuma ningil, murid-ningil. Tapi Nabi Elisa ini mengikuti jejak pemimpinnya dengan kayak tekun. Jadi dia punya tekad yang besar. Jadi hari-hari ini apa yang melalui cara apa gitu Tuhan bangunkan diri kita? Melalui tantangan, melalui tanggung jawab, melalui apa ya? Pokoknya apa ya? Kedua itu sih biasanya. Tantangan sama tanggung jawab itu yang mendorong kita untuk bangun. Kalau kita rasa hidup kita flat-flat aja, kalau kita rasa hidup kita ini fine-fine aja dan nggak ada rintangan, kita pasti akan nyaman. Kita akan merasa ya udahlah hidupku seperti ini juga. Ya udah fine-fine aja, aku nggak merasa rugi dan aku juga nggak mau cari yang lebih. Hidup yang seperti itu mengerikan. Orang lain itu udah naik, udah level up, udah upgrade, udah ya pokoknya bertumbuh dengan sangat pesat, tapi kita masih di tahap yang sangat rendah gitu. Kita masih di level yang sangat ya gitulah. Kalau orang ignorant itu seperti apa ya gitu, nggak tahu apa-apa. Emang iya ya, orang kalau nggak tahu apa-apa ya berarti dia belum mencapai gitu. Jadi apa buat kita? Mari kita juga punya tekad yang sama. Kita mau bangun. Kalau rohani kita lagi tidur, mari izinkan Tuhan bangunkan kita. Izinkan Tuhan bangunkan cinta kita, bangunkan iman kita, bangunkan keintiman kita dengan Tuhan. Itu sangat perlu supaya kita tidak menjadi orang yang tertidur. Orang tertidur itu berbahaya. Jadi katakan kepada teman kiri kanan, jangan tidur. Jangan tidur panas. Tidur. Amin. Tapi dia memang tapi boleh kayak itu tidur secara nah ini ajakan untuk kita semua wake up. Mari bangunkan apa yang masih tertidur dalam diri kita. Kadang apa ya, kita udah terlihat melayani, tapi kadang-kadang cinta kita masih padam, cinta kita masih tidur. Kita nggak akan meresponi semua kebaikan Tuhan. Kita kalau merasakan kebaikan Tuhan, kita akan merasa biasa-biasa aja. Itu namanya cinta kita masih padam. Kalau kita lihat orang lain bisa memberikan yang terbaik segala-galanya buat Tuhan, tapi kita nggak tergerak untuk memberikan apa aja, kayak masih cinta dengan yang lain, itu namanya cinta kita kepada Tuhan masih tidur. Nah, ini tugas bagi kita semua. Oke, next. Nah, aku ajak teman-teman semua, kita semua untuk ini. Yang pertama, ini dalam rangka apa tuh? Sesuai dengan apa yang aku sampaikan tadi. Jadi, apa yang masih tertidur dalam hidupmu? Jadi kita bisa apa ya? Bisa ketahui sendiri, dalami diri sendiri, kenali diri sendiri. Kita itu masih kurang di apa gitu.
misalnya saat ini aku kalau hadapi masalah itu kayak nggak percaya sama Tuhan. Aku kalau hadapi masalah aku pesimis, seperti kamu kurang iman, imanmu itu masih tidur. Misalnya aku ini kayak apa ya, nggak bergairah kalau melihat pakaian kotor, aku biarin aja numpuk di situ, terus kayak piring nggak dicuci. Itu berarti kerajinanmu masih tidur, kamu masih nyaman sama kemalasan. Berarti kamu harus bangunkan kerajinanmu. Nah, misalnya apa lagi? Misalnya apa ya? Misalnya apa lagi? Apakah ada yang merasa apa ya, aspek yang masih kurang dalam hidupnya? Coba ada yang mau mengaku apa? Oh ya, itu kerajinan. Apalagi misalnya contohnya apa ya? Contohnya masih kurang peka untuk mendengar suara Tuhan. Berarti kepekaan kita masih tidur. Gimana caranya supaya kita peka? Kita harus bangunkan kepekaan. Nah, yang nomor 2 ini kita kan udah tahu tuh aspek apa yang kurang dalam hidup kita. Nah, lalu kita akan cari satu tokoh yang kebalikannya. Misalnya kita ini kurang rajin, terus kita akan cari tokoh yang rajin gitu. Misalnya kita orangnya kurang iman, nanti kita akan cari tokoh yang beriman banget gitu. Tokohnya boleh dari Alkitab ataupun yang bukan dari Alkitab. Contohnya yang kasih itu itu Catherine Coleman, ada yang tahu? Nggak tahu. Dia adalah tokoh rohani yang sangat terkenal. Di waktu beliau melayani itu belum wajar untuk perempuan atau seorang wanita itu melayani gitu. Nah itu kan yang bukan dari Alkitab, tapi itu tokoh rohani yang sangat menginspirasi. Itu dia punya suatu teladan yang bisa diambil, itu boleh. Misalnya siapa lagi contohnya apa tuh, pendeta atau siapa kayak gitu ya. Pokoknya yang bisa diteladani, yang bisa diambil nilainya gitu. Ya, misalnya Catherine Coleman, aku tahunya Catherine Coleman itu dia punya teladan, dia itu sangat intim dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bicara apa itu dia langsung ngerti gitu. Dia itu juga punya karunia kesembuhan, misalnya aku juga pengen gimana sih karunia kesembuhan, aku juga pengen pelajari, aku juga pengen punya roh yang seperti itu, yang bisa menyembuhkan orang, misalnya sembuhkan kan nggak secara fisik doang, tapi misalnya sembuhkan secara mentalnya gitu, bisa memberi suatu kelegaan gitu, misalnya ya. Atau apa lagi? Misalnya kalau dari tokoh Alkitab, aku kasih contohnya Musa. Misalnya kamu orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Musa itu orang yang paling lemah lembut katanya. Kamu teladani Musa. Musa itu hidupnya seperti apa? Musa itu kalau merespon terhadap sesuatu yang gak enak itu seperti apa? Nah, kayak gitu. Itu namanya mengambil teladan. Lalu 3, hidupi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kalau udah tahu kehidupan tokoh yang kita mau teladani ini, misalnya jadi kalau kita mau meneladani seseorang itu sebenarnya harus digali secara dalam gitu. Misalnya tokoh ini dia misalnya lahir di mana, dia itu ada di zaman apa, terus kayak dia itu kehidupannya seperti apa, masa kecilnya seperti apa sampai dia tumbuh, sampai dia gede berkeluarga, terus dia pelayanannya apa aja, pekerjaannya apa aja, dia prinsip hidupnya seperti apa, terus apa yang paling bisa diteladani gitu loh. Itu kan mencolok gitu. Kalau setiap tokoh itu kayak ada sesuatu yang berbeda gitu kan, yang bisa diambil. Nah itu kita tuh harus gali seperti itu supaya kita bisa meneladani dia. Juga kan kayak aku mau meneladani Kak Bastian, tapi aku nggak tahu kehidupannya Kak Bastian itu seperti apa, sejarahnya dia, backstory-nya dia gitu. Nggak akan nyerap gitu, nggak akan diambil teladannya gitu, nggak akan cuma itu mungkin cuman seperti kayak tulisan
sesuatu yang terimpartasi dari hidup orang yang kita teladani. Jadi kita akan hidup di teladan itu. Kalau kita udah tahu, kita akan menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan seperti itu, dengan mindsetnya orang yang kita teladani. Misalnya siapa? Misalnya kerajinan, tokoh ini tuh paling rajin, dan rajinnya ini berbuah banyak pokoknya buat orang-orang yang dia layani. Nah, kamu kerajinan, prinsip hidupnya itu seperti apa? Apa yang dia suka lakukan setiap hari? Apa yang membentuk hidupnya? Kamu ikutin, gitu. Ikutin dia gimana? Ya semampunya, inilah. Kamu hidupi di dalam sehari-hari. Lalu kalau gitu, nanti pasti akan merasakan teladan itu akan hidup di dalam diri kita. Kita akan melihat perubahan di dalam diri kita masing-masing. Lalu kalau udah melihat perubahan, misalnya mengalami sesuatu, tiba-tiba aku nih dari orang yang sukanya menyembah itu gitu. Tapi setelah aku meneladani orang ini, penyembahannya yang yang spektakuler banget, yang menggerakkan hati Tuhan. Lama kelamaan itu aku menyembah juga seperti dia. Aku lama-lama menyembah juga seperti dia yang menyanyi itu full power. Nah, bisa di-sharingkan di tempat ini, di depan sini. Bapak siapkan bahan sharingmu tentang aktualisasi teladan dari tokoh tersebut. Jadi teman-teman diberikan kesempatan untuk yang mau untuk maju ke depan dan sampaikan sharingnya gitu. Jadi isi sharingnya itu yang pertama, yang terlebih dahulu sebutkan dulu siapa tokohnya yang diteladani, lalu ceritakan sedikit ditelan. Misalnya orang ini tuh dia itu melayani di bidang ini, dia itu sebagai ini, dia itu ya seperti apa gitu lah, supaya kita semua punya gambaran overall gitu sama tokoh ini. Lalu berikan kesaksian tentang apa yang kita alami. Misalnya ya kita misalnya menyembah itu kayak nggak ada gairah, aku nggak tahu cara menyembah kayak gimana gitu. Tapi setelah meneladani orang ini tuh WL, itu kayak kalau menyanyi itu semangat banget. Terus kita terapkan dalam diri kita, terus kita juga lama-lama kayak ikut juga gitu. Nah, itu bisa di-sharingkan. Misalnya apalagi contohnya aku deh ya, misalnya aku ini orangnya bisa dibilang aku kalau motivasiku kadang-kadang salah. Motivasi dalam melayani itu kadang-kadang salah. Bahkan jadi kesadaran diriku masih tidur, kesadaran diri, ketahui dirianku masih tidur. Berarti apa? Mengikuti tokoh yang dia paling tahu posisi. Misalnya siapa ya? Ya siapa lah berarti. Nanti aku akan belajar dari tokoh ini, dan aku akan belajar lagi dari tokoh ini. Maksudnya gimana sih? Artinya untuk tahu posisi kita, untuk tahu diri kita, untuk nggak merasa hebat atau punya motivasi yang salah seperti apa gitu. Nanti aku akan ngalamin dalam hidupku, dan itu yang akan jadi bahan sharingnya. Nah, sharingnya ini pada tanggal 11 April, karena minggu depan itu akan ada perayaan Paskah. Sharingnya itu jadi 2 minggu lagi. 2 minggu. Sepertinya waktunya yang cukup panjang gitu ya buat kita lakukan ini. Lalu yang udah dapat nih apa yang mau di-sharingin, nanti di grup akan dibikin list, nanti didata nama sendiri siapa yang mau. Jadi kita akan kondisikan gitu ya, siapa aja yang mau sharing, terus ada berapa orang, nanti waktunya dikasih berapa, nanti kita kondisikan sesuai jumlah orangnya seperti itu. Jadi mari teman-teman, ini suatu kegiatan yang apa ya, aku pengen tuh kita semua berani, aku pengen kita semua tuh aktif gitu loh, kayak
apa ya, buat aku tuh sebelum aku tuh dipilih untuk bisa sharing di depan kayak gini, dan merasa kayak ya udah kalau datang ke ini ya terima aja apalah gitu kan, kayak biasa-biasa aja. Tapi setelah aku kayak dikasih kesempatan kayak gini tuh aku baru kayak nyadar, aku baru bangun gitu, oke gini ya rasanya gitu. Aku juga pengen sharing ini juga contoh sesuatu ya. Jadi aku ini juga orang yang kurang berani dalam melapa, berani kalau ngomong sih berani, tapi untuk sesuatu yang agak nggak wajar, yang nggak biasa, aku nggak berani. Misalnya PPW itu sebenarnya beberapa minggu yang lalu Tuhan itu udah kasih, Tuhan itu udah suruh kamu nari, karena sel tubuh ini udah pengen banget nari, tapi aku malu kayak yang lain biasa aja, ya udah biasa aja, aku nari di tempatku aja gitu ya. Tapi beda gitu, waktu minggu depannya lagi ternyata teman-temanku berani untuk nari gitu. Wah, nggak peduli gitu sama orang lain bakal pikir apa gitu ya. Nah aku kayak oh iya, gue ini kurang berani kayak gitu. Itulah kita bisa gali diri sendiri ya, kita masih kurang apa seperti itu. Jadi siapa yang bergairah untuk mau bangun? Saya. Oke. Jadi ayo kita bangun. Apa yang masih tertidur kita bangunkan. Yuk, ini kegiatan ini aku harap ini bisa membangunkan kita. Oke? Oke. Mari para pemusik, aku minta tolong kita menaikkan satu pujian ini. Mari kita semua berdiri. Yang membuat kita bangun, yang membuat kita bangkit, seperti kisah Yusuf. Ketika Yusuf diangkat dan orang-orang Mesir itu terheran-heran, Yusuf itu kok bisa sekeren itu, karunia-Nya itu sangat luar biasa. Kira aku mati. Itu hembusan nafas Tuhan sendiri yang menciptakan langit dan bumi, dan itu hembusan yang bikin kita lebih dari rata-rata. Itu spirit yang membangunkan kita untuk bayangkan saja seperti Yusuf yang dari nol, dari minus ke nol, lalu dia sampai jadi orang kedua yang paling berkuasa di Mesir itu. Mari kita ingini, mari kita bertekad untuk bangun. Sebenarnya potensi dalam hidup kita Tuhan berikan benih-benih, tapi tergantung kita mau responi atau kita diamkan saja. Mari hari ini kita mengingini lebih, jangan biasa-biasa aja. Mengingini supaya sekali lagi roh Tuhan membakar hati kita, hidup kita, supaya kita lebih lagi bergairah, lebih lagi bangun.
Kami terima semua rema dan pesan Bapak.
ditampilkan dulu. Oke, terima kasih buat saudari kita Tina yang telah sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Tepuk tangan buat saudari Tina. Terima kasih semua. Oke teman-teman, itu kan firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk bangun, bangun. Kita harus bangun. Nah, lebih itu sangat memberkati kita, sudah di slide semua. Tapi lebih kuncinya gini teman-teman, orang yang tidur adalah orang yang nyaman gak tidur? Nyaman. Nyaman gak kalau kerja? Oh, terus ya? Terus ya? Amin. Nyaman gak kalau tidur? Nyaman. Cuma kita harus lepas dari fase kenyamanan. Ya, teman-teman, ya mungkin datang ke youth, ya tadinya mau jalan-jalan, tapi dipaksa. Kenapa harus ikut youth ya Zelda? Ini kalau teman-teman ya, itu bagus. Nggak, itu bagus. Menurut saya itu bagus ya bawa itu. Meskipun tadi jalan-jalan tapi, aduh, udah jam 6 ini. Udah mau youth, udah mau mulai. Nanti kita pasti ngomongin kita chat lagi nanti. Emang saya chat. Apalagi kalau ada nomor story, kenapa nggak ada chat lagi? Nggak ada info. Ya, kalau nggak ada info, kalau ada info sih ya sama belum. Tapi itu rasanya tadi kita mau jalan-jalan, ibaratnya kita lagi tidur nyaman banget, ya kita jalan-jalan nyaman, ya dipaksa harus datang ke youth. Yang biasanya harus latihan datang jam 5, aduh saya jadi pelayan lagi, saya harus datang jam 5, bisa datang ke jam 6, nggak mungkin kan, Kofili nanti marah. Nanti kan pas briefing nanti, ya contohnya, saya percaya kalau Kofili nggak marah-marah, kan pasti ini sorry marah-marah. Maksudnya pasti, soalnya kan ada kakor di sini, merasa tua lagi. Oke teman-teman, yuk kita bangun gairah, kita bangun dari tempat tidur kita, rasa nyaman kita. Yuk, rasa nyaman itu gimana, teman-teman? Ya berkata kasar, mungkin kita merasa nyaman, atau enggak kita lagi hidup dalam dosa kita merasa nyaman. Yuk bangun. Kalau kita ternyata kita hidup dalam dosa tapi tidur terus, berarti kita merasa nyaman, kita menurut kita aman, ya udah kita terlelap. Tapi caranya apa? Kita harus punya effort untuk keluar. Caranya apa? Bangun dan pindah. Itu sih caranya. Dan yang kedua yang paling terakhir tadi dia saudari Tina tadi udah jelasin, teman-teman dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan di tanggal 11, karena tanggal 4 ada perayaan Pasca Youth Generation. Jadi teman-teman boleh siapin bahan. Ya bahannya, contohnya kalian dalam kehidupan apa? Contohnya lagi malas atau merasa nyaman. Contohnya adalah kalian ambil Abraham. Abraham itu kan orang yang kalau latar belakangnya itu menurut saya itu orang yang paling kaya, orang yang merasa nyaman. Tapi Tuhan menyuruhnya untuk pindah. Nah itu contohnya. Terus kalian siapin sharing. Ini adalah program Youth Generation. Bukan karena saudari Tina tadi ngomong menyuruh teman, enggak. Ini adalah program Impact Generation yang kita udah sepakat bahwa teman-teman bisa sharing. Nah, sharingnya nanti akan dikasih kesempatan untuk diisi list dan berapa menit ya, jangan satu orang 2 jam ya. Kalau ada 10 orang berarti 2 kali 10 berarti 20 jam kita sharing. Tapi bisa oke, nggak apa-apa kalau teman-teman bisa bertahan. Ya karena saya tinggal di sini, jadi saya nggak kerja di sana. Nah itu aja dari kakak. Sekali lagi terima kasih saudari Tina untuk firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya serahkan sama Zeva. Shalom semuanya. Terima kasih buat Kak Tina yang sudah menyampaikan firman pada sore hari ini. Sebelum itu aku akan membacakan doa jemaat. Yang pertama, kita tetap setia dalam pembacaan kita 1 pasal 1 hari. Mari teman-teman kita share ke grup yang tersedia atau media sosial yang tersedia. Selanjutnya doa sepakat kita di hari Senin sampai hari Kamis jam
9 malam, dan doa fajar hari Senin dan hari Kamis pukul 4.30. Selanjutnya kita tetap setia puasa minimal 1 hari seminggu. Dan yang selanjutnya komsel kita juga tetap setia mengikuti komsel kita yang sudah terbagi jadi 2, yaitu komsel sains dan komsel penyiar. Dan komsel kita juga mungkin ada pengumuman lain dari diaskonia Baksos, ada yang mau disampaikan? Tadi Mas jadi ngomong gini. Shalom semuanya. Jadi mau infoin kalau kita Youth punya program Baksos setiap 12 kali. Jadi pastinya kan baksos ini butuh dana. Jadi cara ngumpulin dananya itu adalah setiap Sabtu kalau ketemu aku dan Sharon. Sharonnya mana? Maaf keceplosan tadi ke di otak aku. Dan aku dan Sharon kalau emang mau menabur nggak dipaksain ya, maksudnya nggak dipaksakan untuk setiap Sabtu. Tapi kalau setiap Sabtu mau menabur juga nggak apa-apa sih. Jadi mau kasih 5.000, kasih 2.000, mau cash atau via transfer ke OVO-nya Sharon. Nanti aku iniin di grup, aku kirim nomornya di grup. Waduh. Gak apa-apa. Jadi memberikannya sesuai dengan kerinduan hati kita masing-masing. Jadi aku membuka buat siapapun yang mau menabur untuk baksos kita di bulan Mei berarti ya Kak? Ya di bulan Mei. Jadi itu saja, terima kasih. Oke, semuanya sudah kita selesai, mari kita bangkit berdiri. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan itu boleh menjadi hikmat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga sadarkan kami ya Tuhan, mungkin sekarang iman kami tertidur Tuhan, rohani kami tertidur Tuhan, secara spirit kami tertidur Tuhan. Kiranya Engkau membangkitkan kami Tuhan, Engkau membangunkan kami Tuhan, agar kami boleh berapi-api ya Tuhan, kami boleh bergairah Tuhan, kami boleh lebih lagi ya Tuhan merindukan-Mu ya Tuhan, untuk lagi-lagi menyembah dan memuji nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik.
Engkau memberkati Tina dalam pelayanannya, dalam studinya Tuhan, dimanapun yang berada ya Tuhan, apapun yang dia lakukan ya Tuhan, itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami terus menyerahkan komunitas kami ya Tuhan, untuk Youth Impact Generation ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati komunitas kami ini ya Tuhan, agar komunitas kami ini boleh mendatangkan jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau ya Tuhan, yang haus akan Engkau ya Tuhan, yang ingin datang kepadamu dengan hati yang tulus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan pemimpin kami ya Tuhan, pengurus-pengurus di tempat ini ya Tuhan, untuk Bastian ya Tuhan, kami terus menyerahkan hamba ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkatinya ya Tuhan, agar apa yang direncanakan ya Tuhan, setiap keputusan-keputusan yang dia ambil untuk youth kami ini ya Tuhan, itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau juga memberkati pelayanannya, pekerjaannya ya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya pada saat ini ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan tepat pada waktu mereka. Kami juga terus menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, gereja Worship di tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati gereja ini ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang berada di gereja ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan garam-Mu ya Tuhan, Engkau yang akan menyalakan api-Mu ya Tuhan, agar mereka boleh bergairah ya Tuhan, mereka boleh lebih lagi mencari kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami terus menyerahkan gembala ya Tuhan di tempat ini untuk paroki dan Ibu Linda, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya apa yang mereka ambil ya Tuhan, setiap keputusan yang mereka ambil, apapun yang menjadi program visi misi di tempat ini ya Tuhan, rencana-rencana mereka untuk kedepannya ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkatinya ya Tuhan, agar semuanya itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terus menyerahkan pelayanan mereka, pekerjaan mereka, bahkan kesehatan, umur yang panjang Engkau limpahkan kepada mereka ya Tuhan. Setiap kerinduan mereka ya Tuhan, kerinduan untuk keluarga mereka, bahkan kerinduan untuk gereja di tempat ini, sekolah di tempat ini ya Tuhan, itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus menyerahkan sekolah-Mu ya Tuhan, sekolah Sofina di tempat ini. Kiranya Engkau selalu memberkati sekolah ini ya Tuhan, Engkau selalu memberkati anak-anak kami yang bersekolah di tempat ini ya Tuhan, agar dalam sekolah ini mereka boleh mengenal Kristus di dalamnya ya Tuhan. Setiap apa yang menjadi kerinduan kami para mentor ya Tuhan, untuk anak-anak kami ya Tuhan, itu boleh Engkau mengabulkannya ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus menyerahkan pemimpin kami ya Tuhan, dari yayasan, kepala sekolah SD, bahkan kepala sekolah TK, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemimpin kami ya Tuhan, agar keputusan apa yang mereka ambil untuk sekolah ini ya Tuhan, itu hanya daripada-Mu saja. Terus juga kami menyerahkan program visi misi kami untuk sekolah di tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya ya Tuhan. Kami juga memiliki kerinduan ya Tuhan, kami mempunyai kota ya Tuhan, kami ingin kota ya Tuhan untuk anak SD ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan anak-anak itu ya Tuhan, Engkau yang akan mengirimkan anak-anak untuk kami layani di tempat ini ya Tuhan, agar semuanya itu boleh terpenuhi ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus menyerahkan mentor-mentor-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mentor-mentor di tempat ini, Engkau mengurapi mereka ya Tuhan, agar apa yang mereka sampaikan kepada anak-anak di tempat ini itu boleh menjadi bekal untuk masa depan anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Dan apa yang mereka sampaikan ya Tuhan, itu hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan anak-anak kami yang spesial ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak ini ya Tuhan, Engkau melihat tubuh kampung mereka ya Tuhan. Kami memiliki kerinduan ya Tuhan, Engkau pulihkan anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka konsumsi ya Tuhan, mungkin dari makanan ya Tuhan, dari obat-obatan ya Tuhan, bahkan terapi ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkatinya ya Tuhan, agar lewat apa yang mereka lakukan, lewat keluarga mereka, lewat orang tua mereka yang sedang usahakan kepada mereka ya Tuhan, Engkau boleh pulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan anak-anak ini sungguh ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, kami terus menyerahkan kami semua anak-anak ke tempat ini untuk anak-anak Impact Generation ya Tuhan. Kiranya Engkau juga selalu memberkati kami ya Tuhan, Engkau memberikan api-Mu
nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Biarlah anugerah damai sejahtera yang daripada Tuhan Kau terus limpahkan kepada kami. Kami akan selesaikan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin generation. Yes, yes, yes. Teman-teman silakan duduk. Tadi saya lupa kasih buat teman-teman Tomori yang tadi yang tiba-tiba datang dari belakang. Buat Ormisi sama Joyce ya. Iya. Ya, dipimpin oleh Kafan. Terima kasih untuk pelayanannya. Kalau bisa untuk kedepannya boleh dilanjutkan tengahnya malam ini. Yeah, yeah. Oke teman-teman, boleh kita foto